Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusimono Arfa dan istri yang terkasih di akhir pekan ini. Apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Apa yang kau pikirkan? Bapak Ibu, mungkin di akhir pekan ini Bapak Ibu akan mengisi dengan berbagai kegiatan. Sebagaimana biasa sebelum berkegiatan, mari kita sejenak datang kepada Tuhan. Kita mau bersaat teduh dan kita hendak baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di akhir pekan, dan terima kasih kalau Engkau yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Engkau juga yang telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya, dan saat ini kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 20. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bantara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu, haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di dalam rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sampai berseru, hianat, hianat. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan
para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengaplai tentara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Ayat 16, lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. 17, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat. Ayat 18, sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Ayat 19, sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas takhta kerajaan. Ayat 20, bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Bapak Ibu, demikian pembacaan di 2 Raja-Raja 11 pada ayat 1 sampai dengan ayat 20, cukup panjang ya, yang diberikan perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Nah, kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh namanya Yoseba, seorang perempuan pemberani. Nah, Bapak Ibu, kekuasaan memang sering membawa manusia lupa diri, ya kan? Nah, sering untuk memenuhkan kehausan untuk berkuasa, orang tidak jarang melakukan apa saja, bahkan yang jahat sekalipun di mata Tuhan, menghalalkan semua cara. Adalah Atalia, seorang yang mewarisi sifat jahat dari orang tuanya, yaitu Raja Ahab, dan ibunya yaitu Ratu Isabel. Karena nafsunya untuk berkuasa begitu tinggi, ia merencanakan untuk membunuh semua keturunan raja. Tetapi Bapak Ibu, rencana itu gagal. Kenapa? Karena Tuhan yang menggagalkan rencana jahat itu, sehingga salah seorang anak Raja Yehuda yang terbunuh itu lolos dari rencana pembunuhan Atalia. Siapakah anak raja yang selamat itu? Tidak bukan dan tidak lain, dia adalah Yoas bin Ahaziah. Bocah ini Bapak Ibu selamat melalui tangan perempuan yang bernama Yoseba. Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, adik perempuan dari Raja Ahaziah. Itu tercatat di ayat 2. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahaziah. Ketika terjadi pembunuhan besar-besaran oleh Atalia, Yoseba dengan berani menculik Yoas dan menyelamatkan keponakannya itu. Bapak Ibu, tindakannya itu, ya, tindakan dari Yoseba ini tergolong berani. Mengapa? Sebab itu sangat beresiko, karena boleh dikatakan Yoseba ini mempertaruhkan nyawanya. Dia termasuk perempuan pemberani ya. Karena itu kita patut melihat hal-hal menarik yang melekat dalam diri Yoseba yang kiranya bisa menjadi teladan bagi kita. Apa sih yang ada dalam dirinya sehingga dia begitu berani, ya kan, menyelamatkan keponakannya itu? Hal pertama tentu yang ada dalam diri seorang Yoseba adalah
dia memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama. Nah, saat ini Bapak Ibu, banyak orang egois dan tidak peduli lagi dengan penderitaan orang lain. Saat Yoseba tahu Atalia sedang merencanakan pembunuhan semua anak raja, dengan tidak memikirkan resiko, ia langsung melakukan penyelamatan. Jika Yoseba sayang akan dirinya, kalau dia egois dan dia sayang dirinya sendiri, hal itu tidak akan dilakukannya. Sebab jika ketahuan, pasti nyawanya akan jadi taruhan. Dalam keadaan genting dan didorong oleh semangat untuk membela keadilan dan kebenaran, Yoseba menjadi berani dan tentu kreatif, sehingga bertindak, mencari jalan keluar. Dan akhirnya Yoseba berhasil melakukan misinya. Itu yang pertama. Jadi Yoseba memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama. Tidak banyak orang memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesamanya. Karena hari-hari ini orang lebih cenderung egois, tidak mau tahu. Ya kan? EGP emang gue pikirin. Tapi Yoseba, dia memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesamanya. Amin. Itu sebabnya dengan tindakan yang berani dia bisa menyelamatkan Yoas ini. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Yoseba? Yoseba berani menanggung resiko. Meski dia sadar akan dibunuh jika misinya gagal, tapi pilihan untuk menyelamatkan Yoas tetap dilakukan oleh Yoseba. Bapak Ibu, sekarang ini kita seringkali hanya mau berkorban dengan kata-kata. Jika pengorbanan itu akan merugikan kita secara materi, harga diri dan seterusnya, kita pasti menghindar. Ya kan? Ada banyak orang sekarang ini hanya berkorban dengan kata-kata. Tuhan Yesus memberkati, begitu kan? Ada banyak orang hari-hari ini hanya sebatas kata-kata. Tidak dengan Yoseba. Dia berani menanggung konsekuensi, resiko. Tentu juga keberanian dari Yoseba ini bukan tanpa alasan. Dia punya iman. Dia percaya kepada Tuhan bahwa dia ada di pihak yang benar. Jadi Yoseba ini tentu punya keyakinan bahwa dia ada di pihak yang benar. Dan karena itu dia yakin bahwa Tuhan pasti menolong dia, membela dia. Bapak Ibu, mari kita belajar dari seorang Yoseba yang berani mengambil resiko. Kalau itu di jalur yang benar. Dalam banyak hal, termasuk juga keputusan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mengandung resiko. Saya pun ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tahu itu mengandung resiko. Karena Yesus sudah katakan, kamu akan dibenci oleh semua orang, ya kan? Semua orang loh. Bahkan Yesus sudah sampaikan resiko apa yang harus kita terima, menyangkal diri, pikul salib. Tapi kita dengan mantap, saya secara khusus mantap mengambil keputusan, walaupun keputusan itu mengandung konsekuensi. Di penjara 4 tahun 6 bulan karena kesaksian, dianiaya waktu masuk penjara, tapi sekali Yesus, tetap Yesus. Amen. Sampai hari ini. Yang kedua, yang ketiga, ini yang menarik juga bahwa Yoseba mendidik Yoas itu takut akan Allah. Ya kan? Dia bukan hanya menyelamatkan Yoas. Dia bukan saja menculik dan menyelamatkan Yoas ponakannya itu, tapi dia mendidik Yoas takut akan Allah. Bapak Ibu, seringkali dalam melakukan pertolongan kepada orang lain, kita tidak melakukannya dengan tuntas. Beda dengan Yoseba. Setelah berhasil menyelamatkan Yoas, ia bersama suaminya Imam Yoyada mengasuh Yoas dengan tekun, mengajarkan tentang kitab suci dan takut akan Allah. Nah Bapak Ibu, hal utama yang dilakukan
adalah mendidik Yoas mengenal dan takut akan Allah. Karena itu sekalipun Yoas dilahirkan dalam keluarga Ahazia yang jahat, tetapi berkat didikan Yoseba, Yoas bertumbuh menjadi pemuda yang takut akan Allah. Nah, mari kita ajarkan anak-anak kita supaya takut akan Allah. Kita didik mereka untuk mengenal Tuhan dengan baik dan tentu hidup takut akan Allah. Nah, selanjutnya apa akibat tindakan Yoseba? Kita lihat di ayat 2. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Di ayat 12 dikatakan begini, sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejabang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Perhatikan, Yoas diselamatkan dan kemudian dididik oleh Yoseba dengan mengenal Allah dan takut akan Allah, dan kemudian dia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang takut akan Allah, dan kemudian dinobatkan jadi raja. Amin. Itu yang pertama. Ya. Berikut di ayat 16, kita lihat di ayat 16. Lalu mereka menangkap perempuan itu, maka waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Perhatikan bahwa kejahatan Atalia dikalahkan. Dia mati terbunuh. Nah, akibat tindakan Yoseba apa lagi? Di ayat 17, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Perhatikan di sini ada hubungan kerajaan Yehuda dengan Allah dipulihkan. Terjadi pemulihan. Dan di ayat 18, sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Baal dan nabi-nabinya dihancurkan. Di ayat 20, bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja, rakyat menjadi bersukacita serta kota itu menjadi aman. Luar biasa kehebatan perempuan Yoseba ini yang berani, ya kan? Karena dia memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama, berani menanggung resiko, mendidik Yoas takut akan Allah. Mari kita belajar dari seorang Yoseba ini, sehingga dalam keluarga kita pun ada sukacita dan ada ketentraman, ada berkat, ada damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan, berkegiatan di akhir pekan ini, dan Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar dari seorang perempuan yang pemberani, Yoseba, yang menyelamatkan Yoas. Kiranya kami pun memiliki sikap yang dimiliki oleh Yoseba,
kepekaan terhadap penderitaan sesama, dan kami tidak akan pernah ragu dengan keputusan sekalipun itu berisiko kalau kami ada dalam keputusan yang benar. Kiranya kami mampu mendidik anak-anak kami mengenal Engkau dengan baik dan takut akan Engkau. Amin. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan akhir pekan. Dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan sempurna, terhindar dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan